Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Renungan hari ini berjudul Harapan Kesembuhan, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, orang-orang yang lumpuh akibat cedera tulang belakang kini mempunyai harapan baru. Para peneliti di Jerman telah menemukan cara untuk merangsang pertumbuhan saraf dan menghubungkan kembali jalur saraf antara otot dan otak. Dalam hasil percobaan mereka, pertumbuhan tersebut telah memungkinkan tikus yang lumpuh untuk berjalan kembali, dan masih akan terus dilakukan pengujian untuk menentukan apakah terapi itu aman dan efektif bagi manusia. Apa yang ingin dicapai oleh ilmu pengetahuan bagi mereka yang lumpuh telah dilakukan oleh Yesus lewat mujizat. Saat mengunjungi kolam di Betesda, tempat banyak orang sakit berbaring dan mengharapkan kesembuhan, Yesus menemukan seorang pria yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yohanes pasal yang kelima ayat yang kelima. Setelah memastikan orang tersebut memang ingin disembuhkan, Kristus memerintahkannya untuk berdiri dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-9. Allah tidak pernah berjanji akan menyembuhkan semua penyakit jasmani yang kita derita. Faktanya ada orang-orang di kolam tersebut yang tidak disembuhkan oleh Yesus pada hari itu. Namun orang-orang yang mempercayainya dapat mengalami beragam kesembuhan yang dia sediakan. Jiwa yang berputus asa dapat berharap kembali. Hati yang menyimpan kepahitan dapat mengalami kelegaan. Hati yang membenci berbalik menjadi hati yang mengasihi. Dan perasaan tertuduh kepada sikap yang rela untuk mengampuni. Tak ada penemuan ilmiah atau kolam air yang sanggup memberikan kesembuhan seperti itu. Kesembuhan itu hanya dialami melalui iman. Sahabat ODB, dalam keadaan apa Anda tergoda untuk mencari kesembuhan rohani di luar Allah?
Lalu bagaimana hati Anda dikuatkan dengan mengetahui bahwa orang percaya kelak juga akan mengalami kesembuhan fisik yang seutuhnya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyembuhkan penyakit terbesarku, yaitu wabah dosa, dan memulihkan kesehatan rohaniku melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang baru, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu.
ajak